Ya, lebih dari 8 juta masyarakat Indonesia terjangkit wabah judi online. Ya, ini kemudian Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar menyatakan, judi online tidak hanya menjadi masalah sosial namun juga berpotensi menjadi kelompok miskin baru di Indonesia. Hari ini saya beserta Ibu Menteri Komunikasi dan Digital membahas khusus soal bencana sosial yang sedang kita hadapi, yaitu judi online. Kita tahu persis para pelaku judi online ini sebagian besar adalah korban dari penipuan judi online. Kalau judi itu ada take and give, keberuntungan segala macam, tapi kalau judi online yang paling grassroots itu kita menangkap kecenderungan ada penipuan, sehingga kita harus sosialisasikan ke masyarakat. Meskipun ini ranahnya online, tapi sekali lagi ini melibatkan masyarakat asli gitu ya. Namanya mungkin judi online, penipuan, tadi disampaikan Pak Menko, penipuan secara online, tapi yang terdampak adalah manusia Indonesia asli. Nah, karena itu kita juga bersama tadi sepakat, terima kasih Pak Menko atas komitmennya, bahwa kita akan menggunakan aset-aset dari Pak Menko yang berupa sumber daya manusia yang luar biasa banyak di berbagai daerah di seluruh desa, untuk juga membantu menggiatkan edukasi ataupun literasi terhadap pemahaman bahwa judi online ini adalah sesungguhnya penipuan secara online. Ya, banyak akibat dari judi online ya, bukan hanya merusak finansial kita, tapi mental kita juga akhirnya kena, mengganggu keluarga. Itu dia, bahkan ada yang merusak keluarga juga kan katanya. Banyak. Itulah makanya jauhilah judi online ya. Kalau tidak mau masuk ke kelompok baru, apa tadi kelompok? Miskin baru. Miskin baru. Jauhilah judi online dan mulai dekati kami. Takut. Bercanda pemirsa. Ya, yang penting kita sama-sama berantas judi online karena ini berakibat buruk dan berdampak negatif karena banyak sekali kasus perceraian di Indonesia juga diakibatkan karena judi online. Nah, pada sidang lanjutan dugaan korupsi Tata Niaga Timah, 1 dari 5 saksi ahli berpandangan kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan ini merupakan tanggung jawab negara. Ya, 22 orang menjadi terdakwa dari kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah. Di antaranya adalah Hervi Muiz, suami artis dari Sandra Dewi. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali menggelar sidang dugaan korupsi Tata Niaga Timah dengan terdakwa pemilik CV Venus Inti Perkasa Tamron Tamsil. Di hadapan majelis hakim, 5 saksi ahli memberikan pandangannya, salah satunya adalah Sudarsono Sudomo, ahli ekonomi kehutanan dan lingkungan. Sudarsono Sudomo berpendapat kerusakan hutan yang terjadi akibat aktivitas pertambangan merupakan tanggung jawab negara. Mengingat sejak awal negara telah memberikan izin, sehingga negara bisa memperhitungkan dampak lingkungan melalui analisa biaya manfaat. Itu tidak boleh masuk untuk menilai dari perbuatan tersebut. Jadi harus konsisten terhadap undang-undang yang dilanggarnya. Itu tadi. 22 orang menjadi terdakwa kasus dugaan korupsi Tata Niaga Timah senilai 300 triliun rupiah, diantaranya Hervi Muiz, suami dari artis Sandra Dewi. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. KPK tetapkan 4 tersangka kasus dugaan korupsi DJKA Kementerian Perhubungan dan 3 diantaranya ditahan. Ya, keempat tersangka membantu pihak swasta Dion Renata memenangkan proyek pembangunan jalur kereta api dengan imbalan yang diterima ini 100 juta hingga 670 juta rupiah. Yang dilakukan oleh tersangka Saudara H, tersangka Saudara EP, tersangka DM dan tersangka BP. Terkait dugaan tindak pidana korupsi, yaitu menerima hadiah atau janji pada paket pekerjaan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Balai Teknik Perkeretaapian kelas 1 Jawa bagian tengah yang kemudian menjadi BTP Semarang, dan penerimaan lainnya di lingkungan Direktorat Prasarana Ditjen Perkeretaapian Kementerian Perhubungan. KPK telah memeriksa para tersangka dan sejumlah saksi lainnya, serta telah melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang terkait dengan perkara dimaksud. Perkara ini merupakan pengembangan perkara dari OTT ya, atau pemberian suap oleh Saudara Dion Renato Sugiarto kepada pejabat pembuat komitmen di lingkungan BTP Semarang, yaitu Saudara Bernard Hasibuan,
selaku PPK bersama-sama dengan Saudara Putu Sumarjaya selaku Kepala BTP kelas 1